Terima Ya. kasih. Terima kasih. Ya, jadi topik kita ada 4 hari ini, Pak. Tapi bisa Ya. dibagi dua sesi aja. Mungkin masalah surau dan madrasah bisa jadi satu. Kemudian perkembangan IAIN dan politik pendidikan Islam bisa jadi satu, Pak. Ya, baik. Jadi kita mulai deh dengan pertanyaan untuk yang bagian pertama itu ya. Bagian pertama mengenai surau, perkembangan Organisasi surau, surau. modernisasi dan madrasah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, mungkin 3 orang gitu, silakan. Silakan Rika. Ya, silakan Pak itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya ingin menanyakan tentang madrasah, Prof. Madrasah dari yang sudah dibahas bahwasanya berkembang di Indonesia itu merupakan sebuah fenomena modern pada awal abad ke-20. Kemudian ketika kita berbicara tentang tumbuh berkembangnya madrasah mulai dari masa kolonial Belanda sampai sekarang, kemudian di sisi lain kita melihat bahwasanya madrasah pernah berkembang pada abad ke-11 dan 12, atau tepatnya pada periode pertengahan sejarah Islam, khususnya di wilayah Baghdad seperti Madrasah Nizamiyah. Yang ingin saya tanyakan, Prof, apakah lahirnya madrasah pada awal abad ke-20 di Indonesia itu memiliki hubungan dengan perkembangan madrasah pada abad ke-11 dan 12 atau periode pertengahan? Kemudian yang kedua, Prof, kita di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 89 itu diakui bahwasanya madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional dan juga sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. Ini sebuah pengakuan atau sebutan yang cukup simpatik. Tapi kita berbicara dengan konteks kekinian, terdapat wacana tentang penghilangan kata madrasah di dalam draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2022. Tentang hal ini bagaimana kita harus menanggapinya, Prof? Mungkin demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa lagi tentang surau ya? Haikal, Pak. Haikal, silakan. Pak. Terima kasih, Pak, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Azizumardi Azra yang telah hadir bersama kita pada pagi ini. Ucapan selamat kita sampaikan kepada beliau atas kepercayaan untuk menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Kemudian yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Zulmukin selaku dosen pengampu kita juga pada pagi ini. Kita mengetahui bahwa awal abad ke-20 sebagai awal abad perubahan dan renaissance, pembaharuan pendidikan atau perubahan madrasah sebagaimana yang dikatakan oleh juga Karel Stenbich. Kemudian Dili Nur juga menyebutkan bahwa Sumatera Barat adalah sebagai daerah yang mesti diperhitungkan sebagai daerah yang pertama menerapkan reformasi pendidikan, sehingga Sumatera Barat mengalami kemajuan pendidikan pada masa itu. Sehingga banyak orang-orang yang belajar ke Sumatera Barat, bahkan madrasah modern pertama Adabiyah itu lahir di Sumatera Barat. Bahkan muncul lagi beberapa madrasah seperti Normal School, sehingga Sumatera Barat boleh dikatakan sebagai basis pembaharuan. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, Pak, apa yang menyebabkan Sumatera Barat menjadi daerah yang paling banyak menarik minat para pelajar-pelajar luar untuk belajar ke Sumatera Barat? Kemudian yang kedua, bagaimana upaya kita membangkitkan kembali pendidikan Sumatera Barat sehingga Sumatera Barat itu bisa memperoleh kemajuan yang lebih seperti yang sebelum-sebelumnya. Apabila kita melihat sekarang pendidikan madrasah terutamanya di Jawa itu lebih berkembang seperti Gontor, Darun Najah, kemudian termasuk juga Tebu Ireng. Sementara di Sumatera Barat itu masih dalam tahap biasa saja, walaupun kita mengenal adanya Tawalib yang sekarang sudah mulai bangkit, kemudian ada
Parabi, kemudian MTI Candu. Jadi Jangan pertanyaan terlalu- saya, ya, bagaimana Jangan upaya kita membangkitkan kembali, Pak, pendidikan Islam Sumatera Barat itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Devi Dasmal, Pak Prof. Ya, silakan Devi Dasmal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita hormati dan kita muliakan Pak Profesor Dr. Haji Zumardi Azra dan Pak Prof. Dr. Zumukim, Bapak Ibu yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Dalam hal ini yang akan kami tanyakan kepada Pak Prof. Zumardi Azra, masalah modernisasi surau. Satu sisi modernisasi itu sebuah keniscayaan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat dan juga lingkungan yang berkembang. Maka dari kondisi ini membuat terjadinya pergeseran-pergeseran. Dan salah satunya adalah surau sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang sejak abad 20, dan ini juga merupakan salah satu ikon lembaga pendidikan tradisional Indonesia. Bahkan di Minangkabau, terus Sumatera Barat merupakan Pertanyaannya apa? Coba pertanyaannya Pak Prof, bagaimana kita mengimplementasikan konsep modernisasi surau dalam konteks kekinian. Ya. Jadi itu inti pertanyaannya Pak Prof. Kita mengimplementasikan bagaimana mengimplementasikan modernisasi surau dalam konteks kekinian. Ya, karena udah cukup ya. Ya. Saya udah menangkapnya, udah paham. Ya, makasih Pak Prof. Ya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya waktu kita efisien ya. Karena ada satu topik lagi yang kita bahas. Nah, baik 3 dulu deh. Nanti kalau masih ada waktu kita buka lagi ya. Yang pertama mengenai surau ya. Mungkin sudah di surau itu setidak-tidaknya ada tiga macam ya. Surau adat, surau suku ya. Surau adat dan surau suku itu lebih berfungsi untuk adat. Ya kecil ukurannya, semacam langgar lah gitu ya. Dimiliki oleh, mungkin agak sedikit eksklusif dimiliki oleh suku ya, agak eksklusif. Mungkin hanya dari suku tertentu yang bisa masuk ke situ gitu. Jadi itu lebih fungsinya sebagai bagian dari infrastruktur adat, katakan begitu ya, atau lokus, salah satu dari lokus yang berkenaan dengan adat, bertalian dengan adat. Itu yang pertama ya. Jadi ini fungsi pendidikan Islamnya mungkin nggak banyak ya. Yang kedua adalah surau sebagai kalau sekarang ya sebagai musola atau langgar ya. Jadi surau sebagai musola langgar itu punya fungsi sosial dan agama ya. Dan ini sebetulnya diwariskan sejak zaman pra-Islam. Zaman pra-Islam sudah ada surau seperti itu ya, pusat dari, mungkin pusat atau bukan pusat, tempat berkumpulnya para fungsionaris agama Hindu, katakanlah begitu, pada masa pra-Islam. Nah, kalau zaman setelah Islam, surau dalam ukuran atau pengertian seperti musola atau langgar kalau di Jawa, itu fungsinya ya pertama menjadi fungsi tempat belajar mengaji. Jadi anak-anak belajar ngaji di situ, ya, belajar pengetahuan dan kecakapan ibadah-ibadah pokok ya. Ibadah pokok itu seperti sholat, bacaan-bacaan sholat, cara berwudu yang benar gitu kan. Itu dia fungsi yang pertama, surau. Itu bukan milik apa? Bukan milik kaum, itu saya kira mungkin milik nagari ya. Jadi nagari yang punya mungkin, atau masyarakat, kelompok masyarakat tertentu di dalam nagari, tidak terbatas pada suku.
Fungsi pertamanya itu tempat belajar pengetahuan dan kecakapan dasar mengenai Islam. Yang kedua, menjadi tempat tidurnya anak laki-laki, ya. Karena anak laki-laki tidak punya kamar di rumah orang tuanya, ya. Baru sekarang saja mungkin dalam 20 tahun terakhir anak laki-laki juga punya kamar di rumah orang tuanya. Kalau dulu nggak punya, jadi tidurnya di surau. Selain itu juga menjadi tempat menginapnya pedagang atau ya pedagang lah, yang pedagang babelo ya Pak Zul ya, yang berdagang di satu pasar ke pasar yang lain ya, kan ada hari pasar itu, hari pasar ada Senin, Selasa hari pasarnya ya. Seingat saya kalau di kampung saya di Lubuk Alung itu hari pasarnya itu Selasa. Tapi ada juga hari Rabu di mana gitu kan, Kamis. Kalau makanya di wilayah Jabodetabek ini nama-nama itu dipakai, ada pasar Jumat, ada pasar Sabtu, pasar Senin juga ada gitu ya, karena memang itu hari pasar. Jadi pedagang yang babelo ini yang dari satu pasar ke pasar yang lain ya nginapnya di surau itu. Ya. Nah, dan biasanya tempat juga bertukar informasi ataupun bercerita mengenai macam-macam lah. Mungkin mengenai bagaimana berdagang, babelo, atau bagaimana dirantau, ya kan, sehingga kemudian mendorong munculnya, memperkuat semangat merantau, ya. Jadi semangat merantau itu munculnya dari interaksi antara anak-anak remaja itu dengan para pedagang babelo di surau. Ya. Mungkin tidak terlalu banyak dorongan dari orang tua, ya, tapi justru dari interaksi itu. Nah, itu jadi dua surau itu tidak berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang lengkap, ya. Itu hanya seperti itu untuk fungsinya. Nah, tapi surau dalam pengertian pendidikan yang lengkap, ya itu sudah mulai muncul. Mulai muncul itu mungkin sedikit demi sedikit itu berangsur-angsur sejak masa Syekh Burhanuddin diulakan, ya. Kemudian meningkat lagi dengan muridnya Tuanku Nantuo ya di mana itu dekat Bukit Tinggi itu ya. Dan yang paling besar itu ya salah satu contoh tipikalnya itu adalah surau kakeknya Bung Hatta di Batu Hampar ya. Batu Hampar 50 kota itu. Jadi surau yang lengkap yang sebagai lembaga pendidikan ini lengkap dengan fasilitasnya ya kan. Ya ada tempat-tempat belajarnya, ada tempat menginap, tempat tidurnya para murid ya. Jadi ada seperti kalau sekarang ini mungkin seperti pesantren Purba Baru itu, atau kalau pernah ke Purba Baru di mana itu Mandailing ya. Itu kayak begitu itu. Ya. Dalam perkembangan tadinya ya tentu belajarnya itu ya mungkin belum klasikal ya, tapi belajar seperti halakoh lah ya, belajar dalam halakoh ya. Tapi lama-lama kemudian ya belajar ya lebih teratur lah ya. Walaupun tidak ada tingkatan-tingkatan ya seperti yang kita kenal belakangan, ada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu muncul belakangan. Kalau dulu ya tidak ada pembatasan umur, bisa datang kapan saja, bisa pergi kapan saja itu. Jadi surau dalam pengertian seperti itu sama dengan pesantren ya atau pondok ya di Jawa atau di tempat-tempat lain. Nah, jadi oleh karena itu jangan secara gelondongan disebut surau itu semua lembaga pendidikan yang lengkap. Ya. Surau itu kebanyakannya ya mungkin hanya sebagai langgar kalau sekarang ya. Sejak katakanlah abad 20 ya. Surau yang dua tadi pertama saya sebutkan ya tetap berfungsi ya. Walaupun kemudian mengalami perubahan, surau dalam bentuk yang kedua, musola langgar itu tempat anak-anak remaja, anak-anak kecil
laki-laki menginap itu juga mengalami perubahan. Ya. Nah, tapi sebagai lembaga pendidikan yang lengkap itu mengalami mungkin beberapa tahapan krisis gitu ya, tahapan serangan lah, menjadi target dari pembaharuan ya. Singkat saja, pertama pada masa Tuanku Nantuo itu surau ini kan surau yang tempat belajar ini sebagai tempat semacam pesantren itu sekaligus selain menjadi pusat pembelajaran Islam, tapi juga sekaligus menjadi pusat tasawuf. Tasawuf, Tuanku kalau di Syekh Burhanuddin ya tasawufnya ya tarekat Satariyah sampai sekarang. Ya. Kalau Tuanku Nantuo tarekat Naksabandiyah. Ya. Atau juga ada yang tarekat Qadiriyah itu juga ada ya. Nah, jadi pada masa Tuanku Nantuo ini ada keinginan dorongan untuk memperbaharui praktek-praktek tarekat itu agar tidak tercampur dengan bid'ah ya kan, dengan khurafat ya. Hal-hal yang tidak sesuai lah dengan baik akidah maupun juga fikih misalnya. Maka muridnya itu terbelah jadi dua ya. Pertama yang ingin perubahan secara damai, dipimpin oleh Tuanku Nantuo, didukung oleh muridnya Faqih Jalaluddin ya. Faqih Jalaluddin itu yang mengusahakan pembaharuan atau pemurnian secara damai, tapi ada yang keras itu ya Tuanku Nan Renceh, yang kemudian juga dengan Tuanku Imam Monjol. Itulah yang ingin perubahan secara cepat, menolak sama sekali kompromi antara Islam dengan praktek lokal. Dan kemudian menjadi gerakan yang keras lah. Apalagi ketika kemudian momentum bagi gerakan ini diperkuat dengan kembalinya 3 orang haji dari Mekah itu yang terkenal itu Haji Sumani, Haji Miskin, Haji Piobang ya. Jadi peristiwa seperti inilah yang kemudian mengakibatkan surau itu menjadi target. Nah itu yang pertama, tahap yang pertama, target pemurnian, sehingga kemudian jumlah surau juga menyusut. Kemudian krisis yang kedua itu adalah sejak mungkin bahagian terakhir dari abad 19, ketika sekolah-sekolah Belanda diperkenalkan di Sumatera Barat, ya. Volksskolen. Ya. Sebetulnya Volksskolen itu ditawarkan di Semarang oleh Belanda, tapi ditolak oleh masyarakat Semarang, masyarakat Jawa, Muslim Jawa itu menolak sekolah Belanda. Ya. Jadi mereka tidak kompromi dengan Belanda. Kemudian ditawarkan lagi di Batavia kepada masyarakat Muslim di Batavia, tapi juga ditolak. Tapi kemudian ditawarkan ke Sumatera Barat, yang kemudian disambut dengan antusias oleh orang Sumatera Barat pada waktu itu. Ya. Karena saya kira karena filsafat hidup orang Minangkabau yang ingin masuk ke alam kemajuan. Ya. Nah, itu udah ada studi dari Profesor Taufik Abdullah mengenai alam kemajuan itu ya. Jadi diterima dengan antusias, maka kemudian banyak surau diubah menjadi sekolah Belanda itu, Volksskolen itu, sekolah dasar Belanda, di mana murid-muridnya itu belajar ilmu-ilmu umum, belajar bahasa Belanda. Hasilnya apa? Ini singkat saja, hasilnya orang-orang Minang tamatan dari sekolah Belanda ini kemudian menjadi kerani, kalau bahasa Melayunya, menjadi clerk, menjadi pegawai di administrasi Belanda seluruh Kepulauan Nusantara. Jadi tamatan sekolah Volksskolen dan lanjutannya itu ya kemudian ditugaskan di berbagai tempat di Kepulauan Nusantara ini. Itulah yang kemudian membuat orang Minang menjadi memiliki yang disebut oleh ada peneliti orang Amerika, Elizabeth Graves namanya.
Elizabeth Graff mengatakan itulah yang membuat orang-orang Minang memiliki head start. Head start itu artinya startnya itu lebih awal, lebih duluan dibanding dengan suku-suku lain, daerah-daerah lain di kepulauan Indonesia. Itulah yang membuat kemudian pada akhir abad 19, awal abad 20 banyak sekali orang Minang yang menjadi menjadi pujangga. Angkatan baru dan seterusnya itu menjadi pemikir, menjadi intelektual gitu. Itu dia sebabnya. Tapi dengan mengorbankan surau tadi itu, karena banyak surau yang diubah menjadi foxkulen, ya. Dan kemudian mengubah juga cara atau gaya hidup, cara pandang orang Minang. Tadi kaitannya dengan alam kemajuan itu. Karena apa? Karena sekolah Belanda ini beda dengan surau. Kalau orang ke surau itu digambarkan oleh Buya Hamka dalam buku Ayahku, ya. Kalau belajarnya di surau, ya boleh pakai kain sarung, rata-rata pakai kain sarung, ya. Dan bajunya ya baju kalau sekarang disebut dengan baju koko. Kalau dulu gunting apa namanya Pak Zul itu? Cino, Pak. Gunting Cino, ya itu dia. Pakai tangkele, ya kan? Pakai tangkele, ya itu dia. Pakai peci tentu saja, ya peci hitam. Sebaliknya kalau di sekolah Belanda ya dalam tanda kutip kelihatannya lebih modern, lebih maju. Pakai baju pentalon. Kita baju Teluk Balango, Pak. Teluk Balango itu tadi, bukan Cino, Teluk Balango, ya. Jadi kalau di sekolah Belanda ya pakai pantalon, pakai celana panjang, ya kan. Malah pantalon itu apa? Kemeja, ya. Pakai dasi, ya kan, nggak pakai peci, pakai sepatu. Makanya kata Buya Hamka, ya penampilan para pelajar di sekolah-sekolah Belanda itu mencerminkan kemajuan. Sementara para pelajar yang ada di surau mencerminkan keterbelakangan, ya kan. Makanya mulailah sikap merendahkan muncul di kalangan masyarakat Minang, merendahkan orang-orang dari surau itu, ya kan. Itu ditulis oleh Buya itu, ya. Maka kemudian semakin rengganglah hubungan antara masyarakat Minang dengan surau, ya. Surau tidak lagi dalam hubungan yang dekat, ya, dengan masyarakat surau itu. Akibatnya apa? Surau kehilangan kemampuan ekonominya, keberlanjutannya, kalau bahasa sekarang sustainability-nya menjadi hilang, sustainabilitasnya, keberlanjutannya jadi hilang. Ya. Ini kontras dengan di Jawa, ya kan? Ini sedikit, ya, di Jawa pesantren itu dari dulu sampai sekarang didukung oleh masyarakat lingkungannya. Makanya kemudian mereka punya harta wakaf ratusan hektar kayak Gontor, Darun Najah, atau misalnya Tebu Ireng, punya harta wakaf yang luas, sawah atau kebun. Di negeri kita pesantren atau surau atau pesantren yang tersisa tidak punya tanah luas, tidak punya, malah harus beli, seperti Candung. Candung itu kan asalnya dari surau, ya kan. Surau sebagai lembaga pendidikan, atau Parabek misalnya yang lebih modern itu juga seperti itu. Tidak punya, jadi mereka nggak bisa ekspansi gitu. Susah. Saya ke Parabek belum lama ini dan juga ke Candung, ya, yang pakai nama pesantren. Kenapa pakai nama pesantren? Karena nomenklatur surau tidak ada dalam Undang-Undang Sisdiknas. Terutama yang terakhir lah, yang nomor 20 tahun 2003, tidak ada nomenklatur surau dalam sebagai lembaga pendidikan. Dan oleh karena tidak ada, yang ada itu cuma pesantren dan madrasah, ya kalau ingin dapat bantuan pelayanan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, ya harus pakai nama pesantren, harus mengadopsi nama nomenklatur pesantren. Itu ceritanya kenapa surau-surau kita itu yang tersisa sedikit itu, beberapa itu seperti Candung dan Parabek itu kemudian memakai nama pesantren, atau mungkin juga perguruan, tapi mungkin dalam resminya itu ke Kementerian Agama mungkin pakai nama Parabek, walaupun bisa saja pakai nama perguruan di depan gitu, ya, bisa, nggak jadi masalah perguruan. Tapi
mungkin registrasinya ke Kementerian Agama pakai nama pesantren. Karena kalau nggak pakai nomenklatur pesantren atau pakai ya nggak dapat bantuan, nggak bisa. Pakai perguruan juga nggak dapat, ya kan? Karena itu perguruan tidak ada dalam nomenklatur Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 2003 ya. Nah, jadi itu dia. Itulah yang membuat kemudian muncullah fenomena apa yang disebut, saya nggak tahu apakah Anda tahu atau tidak, itu Pakiah Saringgi itu. Pernah dengar nggak istilah Pakiah Saringgi? Pakiah Saringgi itu adalah penuntut ilmu yang ada di surau yang tersisa, keliling-keliling ke pasar, ya, ke pasar, keliling pasar itu maksudnya hari pasar, hari pekan, mereka datang membawa buntil. Buntil itu dari tepung terigu itu, tempat tepung terigu itu disebut buntil. Mereka keliling-keliling, ya kan, minta bantuan makanan atau uang atau beras gitu kan di pasar itu. Sering-sering ditolak orang, baru jauh-jauh aja dia kelihatan dari jauh oleh orang, dibilang nggak ada, belum ada, katanya kan. Itu masyarakat kita seperti itu. Mama Kia bahasanya siko, Pak. Apa? Mama Kia kalau siko, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Mama. Apa itu? Mama Kia, jadi Pak. Mama Kia, Jadi Pak Kia kalau Jadi Iya, Mama Kia mau ya, kalau dia keliling-keliling kerjaannya itu disebut mamakiah, ya kan? Iya. Ya. Ya, Tapi Mama orangnya Kia. ya Pakiah. Tapi ya Pakiah Saringgi. Saya nggak tahu apakah masih ada Pak Zul itu Pakiah Saringgi itu yang keliling-keliling pekan itu ada. masih ada, Pak. Banyak Pak Prof. Masih ada di Itu pesantren Masih ada, Pak Prof. Ya, itu tanggung Ya. jawab orang Minang itu, merendahkan pendidikan Islam, merendahkan penuntut ilmu Islam gitu kan. Mengemis ya. Ya itu sederhananya begitu ya. Mungkin Anda nggak bermaksud seperti itu, tapi ya begitulah. Makanya kemudian dalam masyarakat sering saya ulang-ulang itu, karena fenomena surau seperti itu dengan Pakiah Saringginya seperti itu, maka kemudian kalau orang nyari menantu, tidak ada yang mau mengangkat mantu itu dari Pakiah Saringgi itu, pasti nggak mau. Dan kemudian meluas kemana-mana sampai kepada juga IAIN. Jadi anak-anak lulusan IAIN, terutama laki-lakinya ya, laki-laki tamatan IAIN bukan menjadi target untuk jadi menantu. Sarjana apa, sarjana agama atau apa, paling kan kata orang apa sih, sarjana agama itu paling banter bisanya cuma mengaji atau khutbah, ya kan, mengasih pengajian, paling itu. Yang mereka dicari oleh orang tua, orang tua, mama dan orang tua itu, ayah ibu itu adalah mungkin tamatan ITB, insinyur, ya kan, dokter misalnya yang dicari, mungkin yang ketiga itu sarjana hukum, sarjana agama tidak masuk hitungan. Nah, saya nggak tahu sekarang apa masih begitu nggak itu ya. Jadi uang hilang itu kalau di Pariaman, saya katanya uang hilang itu udah ada di mana-mana juga gitu. Bukan hanya di Pariaman lagi, tapi di tempat-tempat lain juga. Uang hilang kalau dia insinyur, tamatan ITB katakanlah begitu ya. Itu uang hilangnya jauh lebih besar. Kalau sekarang saya nggak tahu berapa, mungkin 10 juta, 20 juta ya kan. Kalau yang dokter mungkin hampir sama ya, sekitar itu juga lah. paling Tapi rendah itu di Pariaman itu berbeda dengan daerah yang lainnya, Pak. Gimana? Nggak jelas suaranya. Coba suaranya pecah. paling rendah itu Uang hilang yang ada di Pariaman itu enggak sama daerah yang lainnya, Pak. Nggak samanya bagaimana? Enggak samanya. Kalau daerah yang lain itu biasanya kalau uang hilang itu memang hilang, tapi kalau daerah Pariaman biasanya ketika si anak daronya datang ke tempat laki-laki itu ada yang namanya uang penyirihan namanya, Pak, dan itu kembali kepada anak daronya, Pak. Ya bagus Berbeda lah. dengan daerah yang Kalau daerah lain hilang bener ya, diambil sama orang tua. kalau daerah lain memang hilang betul, Pak. Memang uang hilang namanya. Ya Pak, tapi pokoknya kasihanlah keluarga perempuan harus membayar uang hilang, apakah kembali lagi atau tidak kembali lagi, tapi ya masih mendingan kalau kata orang di sini, mendingan lah kalau kembali lagi ya kan. Tapi kalau nggak kembali, wah, kalau sampai puluhan juta, wah repot kan. Kalau di Pariaman kembali berupa perhiasan biasanya, Pak. Ada uang penyirian, uang meretung itu, Pak. Oh gitu ya, iya. Iya. Ya tapi benar kan yang saya bilang, yang dicari mantu itu kan lebih diutamakan yang insinyur atau dokter ya kan.
Ya Pak, kalau dokter itu sampai 50 juta tuh biasanya Pak. Masya Allah. Ada yang Padahal Pak Prof. saya kan bikin fakultas kedokteran di sini ya, waktu rektor itu tahun 2003 udah ada kedokteran di UIN ya kan, di Jakarta. Sekarang udah 500-an orang. Itu jadi dokter itu kalau bekerja misalnya baru tamat itu sudah lulus dari sumpah dokter itu kan 2 tahap dokter itu. Pertama dapat SKED dulu. Setelah dapat SKED harus koasisten di rumah sakit, membantu dokter di rumah sakit. Nanti kalau lulus koasisten maka menjadi dokter, dia dokter yang boleh praktek, tapi disumpah dulu disumpah dulu 2 kali, disumpah di kampus, disumpah oleh IDI ya kan, Ikatan Dokter Indonesia ya kan. Itu kalau bekerja misalnya ya menangani pasien BPJS, itu untuk dokter itu, honor dokter itu sekarang mungkin cuma 3.000 atau 5.000. Jadi dokter itu kasihan gitu. Menurut saya sih kasihan karena di tempat saya ini banyak dokter yang tinggal ya, di kos-kosan saya, di tempat kosan saya ini banyak dokter yang tinggal. Ya kerja terus-terusan ya mereka belajar. Tapi begitu jadi dokter, ya mereka pertama kan harus ini dulu, keluar daerah dulu, ya kan? Apa istilahnya itu? Pokoknya mungkin profesi, Pak. Pokoknya dia bertugas di luar kota dulu, di luar mungkin di pulau-pulau lain dan sebagainya. Setelah beberapa tahun mungkin mereka bisa kembali lagi ke kota gitu kan. Ya gitu, memang ada kewajiban begitu. Nah, jadi nggak cepat kembali modalnya itu. Modal belajar di fakultas kedokteran itu mahal. Jadi kalau uang hilangnya itu sampai 50 juta itu pantas saja, pas saja ya kan. Nah, tapi jangan diharap kemudian dapat menantu dokter itu kemudian langsung kaya, nggak bisa. Mungkin memerlukan waktu 20 tahun setelah dokter itu dapat spesialis, kemudian dia punya pasien yang banyak, dia ramah sama pasien. Kalau nggak ramah sama pasien, mungkin pasien cuma sekali aja datang ke dia, terus itu nggak datang lagi. Memang dia sendiri yang jadi dokter, ya kan begitu kata orang. Kita cari aja dokter yang lebih baik, yang lebih ramah gitu kan. Ya, jadi itulah. Nah, jadi kembali lagi ke soal surau tadi itu, jadi itu citra surau, citra orangnya menjadi jelek gitu kan. Nah, apalagi kalau kemudian muncul gelombang yang ketiga. Gelombang yang 3 itu terjadinya modernisasi atau reformasi pendidikan Islam, ya. Kaum muda, kaum tua itu, ya tadi yang disebut Syekh Abdullah Ahmad, Haji Rasul, ya siapa itu Zainuddin Labai dan seterusnya itu ya. Itu dia, itu gelombang ketiga yang semangatnya itu adalah semangat reformis, pembaharuan, modernisasi ya kan. Mungkin contoh tipikalnya itu yang sering disebut termasuk oleh Pak Deliar Nur almarhum itu adalah perubahan Surau Jembatan 3 itu ya kan. Surau Jembatan 3 jadi apa itu dia? Nah, ketika itulah mulai muncul madrasah, ya kan? Madrasah. Dan saya kira madrasah itu pertama kali munculnya di Jawa, ya kan? Pertama kali madrasah itu dibangun, diperkenalkan oleh sebuah organisasi namanya Jamiat Khair. Jamiat Khair itu organisasi orang-orang Arab, ya. Orang-orang Arab yang menyatakan diri adalah mereka itu keturunan Nabi. Sayyid ya kan, Sayyid itu, atau kalau perempuannya dipanggil Syarifah ya. Syahid dan Syarifah, walaupun ada juga orang yang bukan Arab ya, mungkin orang Minang 100% asli Minang pakai nama Syarifah juga ada ya kan, termasuk istrinya siapa itu mantan rektor itu Pak Aziz Dahlan itu Bu Syarifah, tapi dia nggak ada hubungan dengan Arab gitu. Jadi Sayyid yang sebahagiannya kalau Sayyid yang punya perhatian pada Islam, aktif dalam urusan Islam, mungkin kalau di Betawi dipanggil Habib atau Habaib. Ya, kalau di Sumatera Barat mungkin juga ada orang-orang keturunan Arab, tapi tidak ada yang mungkin karena di Sumatera Barat orang Minang lebih egaliter, maka nggak ada yang memanggil orang keturunan Arab itu Habib atau Habaib. Ya, saya nggak tahu di Sumatera Barat di mana ada konsentrasi orang Arab, ada nggak? Nggak tahu saya. Walaupun
Hah? Yang bergelar Sidi itu Pak gimana? Yang di Pariaman katanya yang bergelar Sidi itu adalah keturunan Habaib. Habaib, para Habaib. Wah, Sidi-Sidi. ya enggak, itu bukan orang Arab. Kalau Panggilan orang Arab mengaku apa? Kalau Apa itu yang di Pariaman itu enggak itu. Itu gelar pemberian kepada menantu, menantu laki-laki biasanya ada sultan, ada bagindo, ada sidi biasanya. Ya, jadi gelar Sidi itu sampai sekarang sebetulnya populernya di Afrika Utara ya. Jadi itu nggak ada hubungannya. Kalau Sayyid yang saya sebut tadi itu asalnya dari Yaman, Hadramaut ya. Tapi kalau yang Sidi yang di Pariaman itu pengaruh mungkin dari India kali ya, atau orang-orang yang membawa tabut dari Pariaman ke Pariaman itu. Oh, berarti dari itu ya Pak ya, dari apa namanya, Persia? Ya, bisa jadi dari situ ya kan. Tapi asal muasalnya gelar Sidi itu ya di Afrika Utara ya kan, di Maghrib itu, daerah Maghribi itu. Ya, tapi itu Termasuk Sultan dan Bagindo itu, Pak. apa itu? Ada bergelar sultan, ada bergelar bagindo menantu di Pariaman itu. Kalau itu dari sultan dan baginda, baginda raja, baginda apa gitulah. Kalau itu sih tidak tipikal Muslim, tidak tipikal gelar Islam. Gelar Islam itu mungkin sultan itu dari sultan ya kan. Tapi kalau bagindo enggak, baginda itu baginda raja atau baginda sultan gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke soal tadi itu. Jadi madrasah itu adalah lembaga pendidikan Islam modern. Berbeda dengan madrasah di dunia Arab yang tadi disebut madrasah di masa Nizamiyah. Ya, madrasah di masa klasik ya, di zaman klasik madrasah itu sama dengan pesantren. Kalau dengan pesantren atau surau Banu Hampu itu Banu Hampu atau Batu Hampar ya, Batu Hampar gitu. Batu Hampar. Batu Hampar ya Pak? Iya. Ya sama. Apa itu ekuivalensinya itu ya. Jadi kalau bicara madrasah di Timur Tengah, di dunia Arab yang yang seperti pesantren, yaitu madrasah nizamiyah itu. Ya. Kalau sekarang madrasah di Timur Tengah juga dipakai, tapi madrasah itu sama dengan sekolah umum kalau di Indonesia. Karena mereka nggak ada istilah lain untuk menyebut lembaga pendidikan itu, kecuali madrasah, memang itu. Ya kan? Tapi kalau disebut madrasah di dunia Arab, pada masa pasca Perang Dunia Kedua, itu adalah sekolah modern. Ya. Kalau di Indonesia ya sekolah dasar, tergantung tingkatannya lah. Tapi karena nggak ada istilah Arab yang lain, ya dipakai madrasah, walaupun substansi madrasah itu adalah sekolah. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia madrasah itu pada mulanya ya mungkin 100% pelajaran agama. Ketika dia mungkin bukan 100% lah, mungkin 90% ya. Karena Jamiat Khair itu juga mengajarkan beberapa pelajaran umum. Pelajaran umum itu misalnya berhitung ya. Berhitung mulai diajarkan, dan di madrasah Jamiat sampai ke tingkat yang menengah, walaupun tidak terlalu sempurna ya. Nah, itu dia. Kemudian Jamiat Khair itu pecah jadi dua. Muncul organisasi Arab yang lain yang namanya Al-Irsyad. Al-Irsyad Al-Islamiyah. Irsyad itu apa? Yaitu orang-orang Arab tapi bukan dari keturunan Nabi tadi itu, bukan dari kalangan Sayyid. Jadi orang Arab yang bukan darah biru, orang Arab biasa saja gitu kan, bukan priayi kalau bahasa Jawanya. Orang awam biasalah ya, bukan sidi, bukan sultan, bukan bagindo kalau di Minang mungkin ya. Saya nggak tahu di Minang itu kelas priayi itu apa sih Pak Zul? Yang kelas priayi ya, bangsawannya itu siapa? Apa keturunan Raja-Raja Pagaruyung? Apakah masih ada keturunan Raja-Raja Pagaruyung itu? Saya nggak tahu juga.
Karena di Minangkabau kan kerajaan Islam itu kan tidak bertahan lama. Ya mungkin karena itu tadi terkait dengan sikap orang Minang yang egaliter itu beda dengan di masyarakat yang lain ya. Suku-suku lain gitu. Nah, jadi itu beda antara madrasah dengan di Indonesia dengan madrasah di dunia Arab ya. Sejak dari zaman klasik. Sekali lagi kalau madrasah zaman klasik ya itu sama dengan pesantren, sama dengan surau. Surau yang bentuk yang ketiga itu, surau sebagai lembaga pendidikan yang lengkap itu dia. Ya, madrasah nizamiyah yang paling terkenal ya kan, tapi bukan hanya madrasah nizamiyah, banyak sampai tahun berapa itu 90 mungkin ya 90 mungkin sampai 1980 barangkali ya 1980 itu masih ada madrasah model gitu di Mekah, masih ada namanya Madrasah Darul Ulum. Mudirnya yang terakhir itu namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Al-Padani itu dari Padang, ya kan? Jadi memang Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani itu madrasahnya itu madrasah Tafakuh Fiddin, di mana banyak sekali ya, murid Indonesia yang belajar di situ yang kemudian mereka itu menjadi tokoh pimpinan di NU. Itu dia murid-murid Syekh Yasin itu, ya. Termasuk kayak Agil dua Agil itu, Agil Munawar dan Agil Siroj. Itu muridnya Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani itu meninggal tahun 1990. Ya. 90 apa 91 itu ya. Mungkin 91 kali ya. Atau 90 ya, tapi 90 itu ada musibah Mina, tapi dia meninggal bukan karena musibah Mina ya. Orang berdesak-desak banyak yang meninggal itu, terinjak-injak itu. Itu dia. Kemudian Madrasah Darul Ulum itu diambil alih oleh pemerintah, dinasionalisasikan, dijadikan sekolah umum. Ya kan? Sekarang nggak ada lagi madrasah model Madrasah Darul Ulum itu, nggak ada lagi. Ya kan? Jadi di Mekah itu ada 2 madrasah yang didirikan oleh orang keturunan Minangkabau. Yang pertama Madrasah Darul Ulum itu, yang kedua Madrasah Indonesia di Makkah. Madrasah Indonesia di Makkah itu pendirinya itu namanya Syekh Janan Tayyib. Nah, itu coba Anda cari di internet Syekh Janan Tayyib itu ya. Itu ada, terkenal sekali, tamatan Al-Azhar dia, Universitas Al-Azhar. Nah, jadi itu mengenai madrasah ya, hubungan surau dengan madrasah, dan kemudian madrasah itu kemudian menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia yang pertumbuhannya kalau kita klasifikasi ada madrasah yang didirikan oleh ormas. Ada banyak ormas seperti tadi Jamiat Khair itu kan. Atau kalau di Indonesia, di Sumatera Barat mungkin madrasah yang didirikan oleh Tarbiyah, ya. Tarbiyah terutama. Jadi, tapi kemudian juga oleh yayasan-yayasan, ya kan. Banyak madrasah yang didirikan oleh yayasan, perorangan gitu kan, nah, banyak. Yang ketiga adalah madrasah yang ada dalam pesantren, ya kan. Pesantren kemudian belakangan mengadopsi juga madrasah. Madrasah yang sudah ada kurikulumnya, sudah pakai sistem klasikal. Jadi itu diadopsi oleh pesantren ataupun surau seperti Parabek ataupun Candung itu memakai itu, Candung lah. Nah, jadi itu. Nah, kemudian singkatnya surau itu kemudian mengalami transformasi kurikulumnya pada masa Menteri Agama Mukti Ali, ya, di mana kurikulumnya diubah menjadi 70% umum, 30% agama. 70% umum, 70% agama. Itu yang kemudian membuat madrasah itu disetarakan dengan sekolah umum dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 1989. Nah, tapi meskipun disetarakan, madrasah itu tetap tidak bisa bersaing dengan sekolah umum, ya, karena fasilitasnya kurang, karena gurunya itu ada kebanyakan itu underqualified. Underqualified itu artinya tidak memenuhi syarat lah. Atau mungkin
tidak salah kamar, itu mismatch. Jadi anak tamatan syariah misalnya mengajar matematika di madrasah itu kan nggak cocok ya kan. Masa sarjana syariah mengajar matematika atau mengajar bahasa Inggris. Nah, jadi anak-anak tamatan madrasah aliyah tetap susah masuk ke perguruan tinggi umum. Kalau ke perguruan tinggi agama seperti IAIN ya diterimalah, tapi masuk perguruan tinggi umum tidak. Nah, perbaikan kondisi madrasah itu saya kira mulai dari masanya almarhum Profesor Malik Fajar menjadi Dirjen Bin Baga Islam ya. Dia mendapatkan dana untuk memperbaiki, mengangkat kualitas guru-guru madrasah. Jadi kualitas guru madrasah, kualifikasinya diangkat ya kan. Nah, hasilnya itu adalah memang terjadi peningkatan mutu ya. Madrasah ini agak susah untuk peningkatan mutunya karena madrasah ini saya kira mungkin sekitar 90%, antara 85 sampai 90%, apalagi di zaman Profesor Malik Fajar sebagai dirjen itu milik swasta. Swasta itu maksudnya pesantren, yayasan, ormas ya kan. Nah, jadi sering fasilitasnya gurunya itu seadanya saja, seadanya. Pokoknya yang mau mengajarlah gitu dia. Ya, jadi mutunya rendah lah, ya kan. Motivasinya mendirikan madrasah itu adalah untuk dakwah, bukan untuk memajukan pendidikan. Banyak itu yang seperti itu, ya kan. Dia punya ada haji di kampung, ya kan, misalnya punya kelebihan uang sedikit, ya udahlah dibikin madrasah, ya kan. Walaupun gurunya mungkin 1 orang atau 2 orang saja, gitu kan, mengajar semua mata pelajaran. Itu sering terjadi begitu. Nah, tapi saya kira sejak masa Pak Malik Fajar menjadi Dirjen Bin Baga, kemudian menjadi Menteri Agama dan menjadi Mendiknas, maka kemudian madrasah itu betul-betul menjadi setara. Ya kalau sekarang sih dalam waktu mungkin 15-20 tahun terakhir ini anak-anak madrasah itu sudah banyak ke perguruan tinggi umum. Kalau di Sumatera Barat itu saya nggak tahu ada survei nggak berapa lulusan madrasah aliyah yang masuk UNP atau masuk UNAN misalnya dibanding dengan masuk UIN. Imam Bonjol, saya nggak tahu ada survei nggak Pak, perlu diteliti itu, ya kan? Apalagi ada iming-iming ya kan, seperti iming-iming itu misalnya beberapa universitas di Jawa itu seperti Airlangga misalnya, anak madrasah yang hafiz itu nggak perlu tes, bebas tes untuk masuk Universitas Airlangga misalnya, ya kan? Nah, saya nggak tahu apakah UNAN punya kebijakan begitu, ataukah ada Pak Prof. Di UNAN itu ada kebijakan bagi hafiz untuk masuk tempat tes minimal 10 juta. Ya, kalau UIN ada nggak kebijakan itu? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, ya makanya saya menganjurkan coba di antara Anda ini bikin disertasi penelitian mengenai minat kontinuitas pendidikan lulusan madrasah aliyah, baik yang negeri maupun swasta, ya kan, pokoknya lulusan aliyah lah, kajian terhadap kemana mereka pergi, ya kan, perginya kemana, lebih banyak ke UIN, ke IAIN, di Bukit Tinggi itu masih IAIN kan ya, Batu Sangkar, atau misalnya mungkin ke UNAN, ke UNP, Baitul Rahmah, atau apalagi lah gitu kan, banyak kan. Coba bikin penelitian, rasanya belum ada ya Pak Zul, penelitian mengenai itu Pak. Ya. Dan juga mungkin dibandingkan berapa banyak anak-anak dari SMA atau SMK yang masuk ke UIN setelah IAIN jadi UIN, ada nggak itu yang dari SMA masuk ke UIN ya? Kalau di Jakarta banyak ya kan, karena memang fakultasnya program-program umumnya banyak ya kan, ya. Kalau di Jakarta itu yang ada namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya kan, ya ada Islamnya ya kan. Jadi karena FEBI ada Islamnya, mungkin anak SMA agak ngeri-ngeri juga masuk ke situ, ya kan?
Tapi rata-rata Jadi SMA yang masuk ke situ, Pak Prof. Yang di FEBI UIN itu. Memang ya cobalah rata-rata ya. SMA. Coba lakukan penelitian lah gitu ya. Motivasi mereka kalau banyak anak SMA masuk ke situ apa motifnya? Termasuk Motivasinya anak SMK juga ada di situ, Prof. ya, bikin penelitian lah untuk disertasi. Ya. Itu udah 2 judul disertasi itu. Nah, jadi itulah sekarang ini madrasah itu ya setara betul dengan anak-anak SMA. Kemana saja mereka bisa masuk ya. Sejak zaman saya itu yang pertama kali menerima lulusan madrasah aliyah yang qualified ya, yang lulus tes masuk untuk belajar di kedokteran ya. Dan memang Fakultas Kedokteran di UIN Ciputat itu membuat kuota zaman saya itu. Saya nggak tahu sekarang ada kuota nggak, sistem kuota. Jadi kuotanya itu harus minimal 45% anak-anak tamatan madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta, ya kan, baik yang asalnya di mana, pesantren atau mana, pokoknya minimal 45%. Ya. Dan sebelum, kalau mereka lulus, mereka mendapat pelajaran tambahan sebelum kuliah. Pelajaran tambahan itu namanya matrikulasi. Matrikulasi dalam bidang-bidang yang menunjangnya untuk bisa mengikuti mata kuliah di bidang kedokteran gitu. Kira-kira begitu deh. Nah, jadi nah itu dia mengenai apa itu. Nah, terakhir sekali bagaimana membangkitkan surau, ya kan? Ya. Kalau surat adat, surau suku ya masih ada lah, ya kan? Kalau surau tempat anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kecil menginap, sudah mengalami kemerosotan, ya kan? Kenapa mengalami kemerosotan? Karena proses urbanisasi. Sekarang kebanyakan orang tua tidak lagi mengizinkan anaknya tidur di surau karena banyak ini bahayanya. Ada bahaya apa itu namanya? Narko, ya kan? Nanti bisa kena narkoba, ya kan? Kena pengaruh macam-macam lah, mungkin mengakses, apalagi zaman sekarang HP, zaman gawai, ya kan, bisa di surau itu mengakses yang enggak melalui HP-nya, ya kan, siapa yang mengontrol, ya kan, ya itulah kenakalan remaja meningkat, ya kan. Jadi itu kemudian juga terjadi perubahan sosiologis dalam masyarakat Minang. Sekarang apa itu keluarga itu lebih menjadi keluarga nuklir, keluarga kecil. Tidak lagi kalau dulu paguyuban, kalau sekarang patembayan. Patembayan itu nuklir, hanya ayah, ibu, dan anak-anak, ya kan. Anak laki-laki udah dibikinkan kamar di rumah, ya kan. Ya, saya kira kalau di daerah urban terutama lah, perkotaan seperti Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, ya kan, mungkin juga Pariaman, anak-anak itu tidak lagi tidur di surau. Itu tadi, karena kemungkinan bahaya-bahaya itu tadi, pengaruh yang enggak itu. Ya, saya nggak tahu di antara Anda ini kan pasti punya anak, ya kan? Ya, siapa anaknya yang tidur di surau? Coba di antara Anda ini. Kayaknya nggak ada, Pak Prof. Oh, ya kan? Nggak ada lagi Pak Prof. Soalnya sekarang di surau itu kan nggak ada lagi yang bertanggung jawab untuk itu. Kalau dulu kan ada pengawasan yang sebagai pendidik. Kalau sekarang nggak ada lagi, Prof. Iya, makanya. Itu. Jadi masyarakatnya udah berubah. Saya udah dari 20 tahun yang lalu ketika Sumatera Barat dipimpin oleh Gubernur Gamawan Fauzi. Saya kan diundang tuh. Pak Gamawan tuh jadi gubernurnya kapan itu ya? Udah lama sekali kan. Saya bilang, Pak Gamawan, ini susah. Perubahan-perubahan sosiologis karena pembangunan, karena modernisasi sosial, ekonomi, membuat keluarga Minang itu berubah dari paguyuban menjadi patembayan. Patembayan itu keluarga nuklir, ya kan? Anak laki-laki tidak lagi tidur di surau. Nah, jadi gimana itu? Tadi benar, nggak ada lagi pengawasnya, nggak ada lagi gurunya, ya kan? Yang mengajari ngajinya juga nggak ada lagi, ya gimana? Apa istilahnya itu? Yang mengajar ngaji itu apa? Garin ya? Garin atau apa? Bahasa Minangnya saya nggak tahu, lupa. Nah, jadi itulah, oleh karena itu kalau orang masih bicara, yuk kita kembali ke surau. Ya, ke surau dalam pengertian seperti tadi itu, anak-anak muda, anak-anak kecil tidur lagi di surau, ya nggak mungkin. Nggak mungkin itu, susah. Kembali ke surau itu apa maksudnya?
Kalau Mungkin menurut kami kembali ke surau itu, Prof, mungkin mengajak anak-anak muda itu untuk mengaji dalam tanda kutip ini, memberikan pencerahan tausiah agama gitu, untuk kembali melaksanakan ibadah. Tapi kalau untuk mengaji seperti dulu, sepertinya susah diharapkan karena hari ini sudah banyak muncul rumah-rumah tahfiz, itu sudah meninggalkan surau, Prof. ya makanya itu banyak faktor lah ya. Jadi kita nggak bisa lagi romantisme masa lalu ya. Kembali ke surau ya kan, berteriak-teriak terus, bangkit batang terandam, kembali ke surau ya nggak mungkin lah. Belajar ngajinya juga tidak lagi di surau, di didikan subuh kalau pagi ya. Didikan subuh apa istilah? Masih pakai istilah didikan subuh nggak? Ya, Pak, masih pakai, Pak. Atau yang sore-sore itu, sore-sore ya pulang sekolah itu apa namanya itu? Ya kan di sini juga ada tuh di MDA, Pak. MDA. ya, di dekat saya ini ada musola nih. Sore-sore itu anak-anak kecil tuh belajar ngaji tuh habis pulang dari sekolah. Habis asar biasanya. Ada dua itu Pak Prof, ada TPQ, TQA sama MDA, dia pendidikannya sama, tingkat SD juga biasanya. Tetapi kadang-kadang perancangan rancangan pendidikannya agak beda juga Pak Prof. Kalau TPQ lebih mungkin belajarnya di mana? Di surau atau di masjid atau di musola? Iya, masjid musola juga ada. Ya, tapi lagi-lagi tidak dalam pengertian surau seperti masa lalu di mana tidur di situ ya kan, mandi pulang ke rumah itu hanya untuk makan ya kan. Nah, itu dulu zaman dulu ya kan. Zaman Saisua kata orang awak itu kan, zaman Saisua itu begitu dia. Mandi juga di surau. Sekarang tidak ada lagi. Walaupun pernah Prof. Gusti Samad pernah nulis buku kalau nggak salah dulu, Kembalikan Nagari dan Surau dulu kalau nggak salah. Iya. Tapi tetap saja tidak ada realisasinya. Tidak didukung oleh infrastruktur pemerintahannya, kepemimpinannya. Sekarang ini yang walaupun sering disebut tiga tungku sejarangan ya, tapi yang berkuasa itu hanya bupati, wali kota, dan gubernur. Ya, ulama tidak pernah diajak, adat nggak diajak, bahkan nggak dikasih dana. Ya kan, MUI Sumatera Barat dari sejak gubernur mungkin Irwan Prayitno ya kan dapat tanya sama Pak Duski Samad itu ya nggak ada bantuan ya. Kemarin kalau gubernur sekarang dana nggak, bantuan nggak, biaya operasional MUI ya, baik Sumatera Barat maupun MUI Kota Madia Padang atau kabupaten kota yang lain di Sumatera Barat kan, nah, itu kan ya. Oke deh, kita cukupkan itu nih surau dan madrasah. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya Pak Prof. ke yang kedua silakan. Iya, Pak Prof. Rosdelena, Pak Prof. Izin bertanya, Pak Prof. Iya. Tadi Pak Prof ada menjelaskan juga berkaitan dengan pembentukan sebuah yayasan untuk pendidikan yang biasanya bergerak di bidang dakwah. Nah, salah satu ada lembaga yang sifatnya itu internasional, namanya AMCF, Prof. Dan itu biasanya mereka mendirikan sekolah mahad, seperti salah satu di Padang ini ada Pak Zuber. Apa namanya itu? Kepanjangannya apa itu? Asia Muslim Charity Foundation, pusatnya di Dubai, Prof. Oh, oke. Ya, apakah itu salah satu? Ya, memang gerakannya memang juga pendidikan, tetapi memang gerakannya untuk dakwah juga. Biasanya mereka berdakwah itu ke daerah-daerah pinggiran, seperti kalau di Sumatera, daerah Mentawai biasanya. Nah, itu satu yang pertama. Mengkonfirmasi aja, Prof. Kira-kira sama mungkin. Apanya yang mau dikonfirmasi? Berkaitan dengan yang seperti Prof sampaikan tadi, biasanya lembaga atau yayasan yang dibentuk itu biasanya bergerak dalam bidang dakwah. Saya pikir MCF ini juga termasuk salah satu di situ, karena mereka juga bergerak dalam bidang pendidikan salah satunya, walaupun ada hal-hal yang lain, termasuk dalam bantuan untuk masyarakat miskin, kemudian masyarakat pinggiran, termasuk bedah rumah juga ada biasanya. Nah, saya pikir MCF juga bergerak di bidang itu, ada dalam bidang pendidikan yang tujuannya adalah untuk dakwah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya teringat ketika Pak Prof menyampaikan itu tadi. Yang kedua, berkaitan dengan masalah proses modernisasi pendidikan Islam di Sumatera Barat yang surau tadi, memang ya di awal abad 20
itu juga menjadi pertanyaan saya di awal sebetulnya tadi, bahwasanya pengaruh surau di Sumatera Barat itu mempengaruhi daerah lainnya. Artinya surau yang ada di Sumatera Barat itulah sebagai asal usul pendidikan yang ada di daerah-daerah yang lain yang tentunya berasal dari Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ini berkaitan dengan masalah perkembangan pendidikan tinggi Islam Indonesia. Perkembangan YN menjadi UIN ini pernah menjadi beberapa cerita dulu di awal saya dengar. Ini mengkonfirmasi aja Pak Prof, apakah saya pernah cerita dulu ketika YN berubah menjadi UIN, ada yang namanya dalam tanda kutip Prof, sekuler. Nah, apakah itu nanti itu pertanyaan yang kedua ya. Jadi itu nanti aja untuk bicara soal yang itu. Sekarang soal surau dan madrasah aja dulu ya. Oh, sudah, terima kasih. Ya, tapi pertanyaan Anda itu saya udah paham, jadi nanti nggak usah diulangi lagi ya. Ketika kita siap. bicara yang kedua ya. Silakan kalau ada masih ada mengenai surau dan madrasah. Nah, mungkin saya lupa tadi ya. Pertama mengenai yayasan itu. Jadi memang ada aja yayasan mendirikan madrasah, tapi sebetulnya motifnya lebih dakwah daripada pendidikan, ya, meningkatkan kualitas pendidikan Islam itu banyak, baik yang punya jaringan ke luar negeri maupun yang punya lokal saja, itu ada, ya kan. Kalau saya lebih menekankan ya kalau mendirikan madrasah ya bikinlah madrasah yang unggul secara pendidikan ya. Ya, nanti kalau sudah unggul secara pendidikan, nanti kalau mau dakwah ya silakan dakwah gitu, tapi jangan dicampur adukkan ya. Misalnya muridnya mungkin dalam waktu-waktu tertentu disuruh dakwah misalnya, saya nggak tahu bagaimana formatnya, tapi lebih baik kalau mau mendirikan madrasah, bikinlah madrasah yang bermutu, yang berkualitas, yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri ya kan, atau dengan sekolah-sekolah non Muslim. Nah itu supaya pendidikan Islam ini tambah maju ya itu. Nah tadi yang saya lupa tadi terkait dengan madrasah, memang dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas ya, saya sudah menulis beberapa kali juga meneliti, memang tidak ada nama satuan pendidikan di situ dalam undang-undang itu, dalam nomenklaturnya itu, dalam Undang-Undang RUU Sisdiknas yang dirancang untuk mengganti Undang-Undang Nomor 20 2013 mengenai Sisdiknas, itu mau diganti, dan undang-undang mengenai guru dan dosen, dan undang-undang mengenai pendidikan tinggi. Jadi 3 undang-undang itu mau digabung menjadi satu, menjadi undang-undang Sisdiknas baru ya. Nah, sekarang RUU-nya itu sudah ada ya, sudah dibahas juga, katanya sih udah ada draft yang kedua ya. Saya lihat itu draft pertama maupun draft yang kedua, saya lihat juga naskah akademisnya, memang tidak disebut di situ sama sekali nama satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu kayak sekolah dasar ya kan, madrasah ibtidaiyah ya kan, itu satuan pendidikan. Kemudian apa lagi, sanawiyah, madrasah sanawiyah, SMP dan seterusnya, itu namanya satuan pendidikan. Itu tidak disebut ya. Nah, saya mengatakan itu berbahaya sekali ya. Karena terutama untuk madrasah lah. Kalau nggak ada madrasah di dalam undang-undang, maka kemudian madrasah itu kehilangan pijakan hukumnya, kehilangan dasar hukumnya. Oleh karena itu bisa dilikuidasi kapan saja ya, tergantung dari rejim yang berkuasa atau Mendikbud yang berkuasa ya. Tergantung, kalau dia mau hapus ya hapus, dia bisa katakan nggak ada dalam undang-undang gitu kan. Sama lah surau itu tidak ada di dalam nomenklatur Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 2003, dan oleh karena itu pemerintah kalau tidak bisa memberikan dana kalau pakai nama surau. Oleh karena itu harus pakai nama pesantren ya. Nah, jadi itu. Nah, saya nggak tahu, saya belum lihat lagi yang terakhir, walaupun draft yang terakhir belum lihat lagi. Tapi kata orang, selentingan ini kata orang, konon gitu ya. Saya belum lihat, tapi konon
nama-nama satuan pendidikan atau nomenklatur satuan pendidikan itu katanya sudah dimasukkan ya kan ke dalam batang tubuh. Tadinya kan mereka bilang pejabat Kemendikbud bilang itu kita udah taruh di penjelasan ya kan. Itu di penjelasan, nggak ada istilah sekolah, istilah madrasah nggak ada di penjelasan. Kedua, penjelasan itu bukanlah undang-undang, bukan bagian dari undang-undang. Jadi karena itu penjelasan bisa kan. Kalau cuma ada di penjelasan, itu harus kita tolak juga karena penjelasan itu bukan undang-undang. Harus nomenklatur madrasah sekolah itu harus di batang tubuh ya, di pasal batang tubuh undang-undang itu atau RUU itu. Nah, jadi itu makanya dan saya termasuk salah satu aktif ya mengkampanyekan supaya publik, supaya kita semua ormas Islam, tokoh pendidikan mewaspadai betul ya. Jangan sampai tidak ada nama satuan pendidikan di undang-undang itu. Dan ini memang betul-betul diwaspadai. Kenapa? Karena rejim sekarang ini, rejim Jokowi ini memang begitu, ya kan? Dia bikin undang-undang tidak melibatkan publik, ya kan? Dia bersekongkol saja antara presiden dengan DPR. Keluar saja dia undang-undang itu. Misalnya kayak perubahan undang-undang KPK misalnya. Itu perubahan apalagi undang-undang Minerba. Kemudian RUU Omnibus Law, ya kan? Malah yang memprotes digebuki sampai beberapa mahasiswa itu tewas di Kendari itu kan, mendemo RUU Omnibus Law itu. Kemudian apalagi undang-undang IKN, Ibu Kota Negara itu baru itu juga nggak melibatkan publik. Jadi senangnya itu diam-diam begitu ya. Jadi kecenderungannya seperti itu. Oleh karena itulah betul-betul perlu diwaspadai, ya kan? Perlu diwaspadai. Karena itu tadi ada persekongkolan di antara eksekutif dengan legislatif dalam membuat dalam proses legislasi penetapan undang-undang ya seperti itu dia. Suka atau tidak suka ya seperti itu. Kalau kita nggak peduli, nggak mengamatinya ya bisa lolos saja itu ya kan. Karena juga nggak terlalu banyak orang yang suka memprotes-protes itu kan. Nggak terlalu banyak ya. Orang apalagi dari kampus, kebanyakan orang dari kampus lebih suka diam daripada ngomong. Main gitu. aman, Prof. Ya. Ya itulah. Mungkin saya salah satu dari sedikit orang yang berani ngomong agak keras gitu ya. Ya. Walaupun orang mungkin nggak begitu suka ya, tapi ya saya sih terserah saja, nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi itu, jadi kita ini harus waspadai lah, jadi harus diikuti terus ya. Walaupun saya katakan mereka kan inginnya tahun 2022 ini bisa dibahas, tapi kan nggak masuk ke dalam prolegnas. Prolegnas itu program legislasi nasional yang menjadi prioritas sekitar 30 gitu yang bahas. Tapi biasanya kan DPR itu malas, dari 20 atau 30 paling banter mungkin selesai 15 gitu ya, kayak begitu itu. Nah, oleh karena nggak masuk prolegnas 2022 ini katanya 2023 ya. Nah, menjelang 2023 itu ya harus diwaspadai betul ya. Kalau 2024 ya, kalau 2023 itu mungkin anggota-anggota DPR itu udah sibuk mau kampanye ke sana sini kan, mau pemilu legislatif ya. Nah, jadi mungkin nggak sempat lagi mereka mikir itu ya. Nah, kemudian 2024 hari pemilu. Ya tahun pemilu benar ya. Pemilunya ada pemilu legislatif dan Pilpres tanggal 14 Februari 2024 dan pemilu Pilkada 27 November 2024 itu. Nah, jadi kita berharap kan janganlah RUU Sisdiknas ini yang ini sampai menjadi dalam prolegnas gitu. Kira-kira kalau melihat menghitung hati saya sih
ya agak berat lah untuk bisa masuk, itu agak berat karena tadi itu alasan-alasan terkait dengan politik di tanah air kita tahun ke depan ini kan, ya tahun ke depan lah, mungkin 3 tahun ke depan